Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, coba dilihat kanan kirinya ada sampah apa enggak? Kalau ada dibuang dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, di sini ibu mau absen dulu ya kehadiran kalian. Anis, Hadir Bu. Siti Fatmala, Hadir. Okta, Hadir. Kaila. Hadir. Oke, semua ya pada pagi hari ini. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan bahas materi tentang pengertian jenis dan karakteristik bencana. Oke. Sebelumnya ibu mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak lihat hujan? Pernah Bu. Nah, kalau hujan itu hanya membasahi jalanan, apakah itu sudah bisa dikatakan permasalahan yang besar? Tidak bisa. Tidak kan? Nah, belum juga kan? Nah, kalau hujan itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan menyebabkan banjir dan aktivitas kehidupan manusia jadi terhambat, apakah tersebut sudah dapat dikatakan permasalahan yang cukup besar? Sudah bisa Bu. Nah, di sini kita bisa mulai memahami bahwa suatu kejadian bisa dikatakan bencana jika hal itu sudah berdampak besar bagi kehidupan manusia dan merugikan manusia. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi pertama. Itu pengertian bencana. Oke, pengertian bencana. Tidak semua suatu kejadian itu bisa dikatakan bencana ya anak-anak. Suatu kejadian bisa dikatakan bencana yaitu seperti tadi, jika sudah berdampak besar dan merugikan kehidupan manusia. Nah, contoh nih, ada kebakaran kecil. Apakah itu sudah merupakan bencana? Belum. Belum kan? Lalu terjadi kebakaran besar yang merusak rumah ataupun hutan. Apakah itu sudah merugikan manusia dan apakah sudah bisa dikatakan bencana? Sudah. Nah, sudah kan? Oke. Jadi pengertian bencana adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia dan menimbulkan kerugian yang terjadi karena faktor alam, non alam maupun ulah manusia. Ibu mau nanya nih,
kita simpulkan, suatu kejadian bisa dikatakan bencana kalau hal tersebut sudah menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia yang pertama itu. Nah, di sini ada contoh nyata nih bencana yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tanah longsor di Desa Banaran, Kulung, Kabupaten Ponorogo. Nah, longsor ini terjadi di tahun 2017. Longsor ini terjadi karena hujan deras yang membuat tanah menjadi jenuh air dan ditambah dengan kondisi yang curam dan minimnya vegetasi longsor. Akibat kejadian tersebut, banyak rumah tertimbun, aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian yang besar. Nah, di sini Ibu punya video yang akan kita berikan. Diperhatikan ya anak-anak.
Oke, dari video yang diberikan tadi, apakah bencana tadi sudah bisa dikatakan suatu bencana yang besar? Sudah, Bu. Karena apa? Karena sudah berdampak bagi manusia, ada yang meninggal juga tadi, Bu. Ya, jadi pengertian bencana adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia dan menimbulkan kerugian yang terjadi karena faktor alam dan Ulah manusia. Oke, lanjut. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana ini dibagi menjadi 3, yaitu alam, non-alam, dan sosial. Nah, yang pertama ada bencana alam. Bencana alam ini adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Kemudian yang kedua ada bencana non-alam yang disebabkan oleh akibat gagal teknologi, modernisasi, pandemi atau wabah penyakit. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang melibatkan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Nah, sekarang aku mau tanya nih, siapa yang bisa menyebutkan bencana alam? Saya, Bu. Ya, Ais, apa saja? Gunung meletus, tsunami, Ya, tanah longsor, ya. dan Bu. Ya, bagus. Nah, kalau bencana non alam apa aja? COVID-19, Ya, benar sekali. Bencana sosial? demo, Ya, benar sekali. Bencana alam ini terjadi karena proses alami dari alam tersebut. Nah, hal ini bisa terjadi, tetapi dampaknya bisa semakin besar jika kita tidak bisa menjaga lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bencana non alam. Hal ini disebabkan oleh, nah, yang kedua adalah bencana non alam. Bencana non alam ini biasanya berkaitan dengan sistem manusia, kesehatan, dan teknologi. Kemudian yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial ini terjadi karena perbedaan pola pikir atau kepentingan atau masalah sosial. Oke. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 jenis bencana. Bencana pertama adalah bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Sudah tahu ya anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu karakteristik bencana. Nah, karakteristik bencana merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap jenis bencana. Nah, ini adalah karakteristik bencana yang terjadi berdasarkan ada berikut. Nah, berikut adalah karakteristik bencana yang terjadi berdasarkan kecepatan terjadinya,
bencana yang terjadi secara cepat, yaitu contohnya gempa bumi. Dan bencana yang terjadi secara bertahap yaitu kekeringan. Kedua adalah berdasarkan penyebabnya. Ada 3, yaitu alam, non-alam, dan sosial. Yang pertama yaitu alam. Contohnya apa tadi? Bencana alam, ya, tsunami, ya, tanah longsor, ya, ya benar. Yang kedua ada non-alam, yaitu terjadi karena seperti wabah penyakit seperti COVID tadi. Kemudian yang ketiga yaitu sosial. Bencana sosial ini seperti contohnya konflik, perang. Yang ketiga berdasarkan dampaknya. Nah, karakteristik bencana berdasarkan dampaknya ini dibagi menjadi 3 dampak, yaitu ringan, sedang, dan berat. Yang pertama, dampak ringan, yaitu suatu genangan air yang terjadi setelah hujan berlangsung. Nah, itu bisa dikatakan dampak ringan karena belum merugikan aktivitas manusia dan merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua, dampak sedang. Dampak sedang contohnya banjir yang mengganggu aktivitas manusia dan air dari banjir tersebut sudah memasuki kawasan perumahan warga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dampak berat. Contohnya bencana tsunami, gunung meletus, dan gempa bumi. Hal itu dikatakan berat karena sudah merugikan kehidupan manusia. Oke. Dengan memahami karakteristik bencana ini, kita bisa mengenali dan memahami jenis dan karakteristik yang terjadi. Oke, sekarang kita analisis kembali. Ibu mau tanya, suatu kejadian jika belum berdampak besar bagi kehidupan manusia, apakah sudah bisa dikatakan sebagai bencana? Belum ya. Jadi, suatu kejadian bisa dikatakan bencana jika hal tersebut sudah berdampak besar dan merugikan aktivitas manusia. Oke, lagi ibu mau tanya lagi nih. Tadi ada 3 jenis bencana. Coba siapa bisa menemukan apa saja jenis bencana? bencana alam, bencana alam, dan bencana sosial. Ya, benar. Oke, baik anak-anak, sebelum ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua sudah mendengarkan dan memahami apa yang sudah ibu sampaikan sampai pada hari ini. Ibu harap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini tidak hanya kalian pahami saja, tetapi kalian juga harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari.
berikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa, baik. Doa selesai. Semoga kalian selalu menjadi orang sukses di Nusa Bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.